Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih atas kehadirannya. Jadi kalian adalah perwakilan dari kelas 7, 8, dan 9. Sebanyak 3 orang per kelas. Hari ini kita akan mendiskusikan mengenai modal atau aset di sekolah kita, yaitu SMP Darul Fikri Ngoro. Nah, silakan ditonton dulu videonya. Maaf, iklan. Yang pertama ada defisit based thinking atau berpikir berbasis kekurangan. Baik, Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya sengaja mengundang Bapak Ibu di sini karena ada hal yang harus kita bicarakan. Mengingat sebentar lagi kita akan melaksanakan acara perpisahan sekolah. Tapi saya merasa pesimis kalau kita bisa melaksanakan acara tersebut. Bagaimana menurut Bapak Ibu sekalian? Bu, kalau kita meminta bantuan dari wali murid, kayaknya agak susah Bu. Tahun kemarin mereka tidak mau untuk menyumbang uang. Iya sih, tapi kalau acara perpisahan tidak dilaksanakan, orang tua murid akan menanyakan kepada saya. Kalau kita buat acara seadanya Bu, dengan barang-barang dan alat yang kita punya itu susah juga Bu. Minimal kita harus punya sound system, dan itu kita tidak punya. Terus kita harus sewa dan tidak ada dananya. Belum lagi nanti sewa panggung dan dekorasi. Ya, kalau seperti itu kondisinya Bu, kita tidak usah mengadakan acara apa-apa. Ya memang sih, tapi sayang juga dengan dana yang sedikit, kita harus melaksanakan acara perpisahan. Iya Bu, kalau kita mengadakan acara perpisahan, berarti kita harus mengisi acara perpisahan tersebut dengan tari-tarian atau dengan yang lainnya. Dan kita juga harus melatih murid kita untuk tampil nanti di acara perpisahan. Kalau saya pribadi tidak sanggup, waktunya terlalu mepet. Saya setuju. Acara itu kan membutuhkan dana dan waktu. Kemudian latihan berkali-kali. Apalagi sekarang kondisinya waktu kita sangat mepet. Nah, baiklah, kalau itu kita putuskan tahun ini kita tidak mengadakan acara perpisahan sekolah, kecuali jika kita mendapatkan dana dari pusat atau ada dana bos yang bisa kita gunakan untuk acara perpisahan ini. Nah, sekarang berpikir berbasis aset. Baik, Bapak dan Ibu, mengingat sebentar lagi kita akan mengadakan acara perpisahan sekolah, dan sebagaimana diketahui bersama, kita memiliki anggaran yang tidak cukup banyak. Bagaimana kalau kita menggunakan apa yang ada dan apa yang bisa kita lakukan agar acara perpisahan berkesan untuk anak-anak murid kita? Iya Bu, kita bisa membuat acara perpisahan sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya kita bisa meminjam aula kecamatan. Kebetulan ada orang tua wali murid kelas 6 sebagai pengurusnya. Nanti saya akan tanya bagaimana prosedur untuk meminjam aula tersebut. Boleh juga tuh Pak, bagaimana dengan dekorasi dan panggung? Untuk kebutuhan itu sudah saya catatkan sih. Yang pertama itu untuk panggung, nanti kita bisa menggunakan meja-meja kelas kita susun jadi panggung itu bisa. Nah, untuk aula itu kalau Pak Puji bisa pinjam yang dekat sekolah itu lebih mudah Bu. Jadi anak-anak kelas 6 bisa kita minta bantuannya mengangkat meja-meja itu ke aula. Nah, terus yang ketiga untuk dekorasi sama hiasan bunga, kita bisa pinjam ke guru yang lain, atau kalau masih kurang kita bisa pinjam ke orang mahasiswa. Terus kita pita itu ada Bu, anak-anak kita yang bikin pita untuk tampilan itu bisa kita gunakan. Nah, untuk balon itu kebetulan Bu, tahun lalu kan masih ada sisa, jadi kita bisa gunakan balon itu untuk tambah dekorasi acara kita ini. Saya juga punya ide Bu, untuk kostum, bagaimana kalau kita menggunakan seragam anak-anak yang ada. Kemudian
hiasan bajunya kita bisa menggunakan tali rafia yang berbeda, dan bisa kita susun juga bentuknya di situ. Perhiasan kepala kita juga bisa pakai daun, seandainya yang ada di kebun. Kemudian kalau masih repot sih kita menggunakan karton dan kemudian warna. Untuk konsumsi, bagaimana kalau kita melibatkan orang tua murid untuk menyumbangkan kue-kue kering yang nanti disajikan untuk mereka juga? Bisa Bu, itu Bu, mereka boleh menyumbang sesuai kemampuan mereka tentunya. Oke, baiklah. Saya sangat senang sekali dengan ide Bapak dan Ibu sekalian. Ayo kita buat acara perpisahan ini menjadi berkesan buat anak-anak dan orang tuanya juga. Sudah selesai nggih nontonnya. Dari video tadi, kira-kira apa yang bisa kalian ambil? Dana untuk pinter, dana untuk perpisahan. Tadi kan rapatnya tentang perpisahan sekolah. Yang rapat, tadi kan ada 2 rapat. Model rapat yang pertama dan model rapat yang kedua. Untuk model rapat yang pertama, kira-kira perpisahannya dijalankan atau tidak? Tidak. Mengapa? Karena kekurangan dana. Kekurangan dana, terus banyak hal-hal yang masih kurang di sekolah, kan begitu kan ya tadi. Kemudian untuk yang rapat kedua, terlaksana atau tidak? Terlaksana. Bagaimana kok bisa terlaksana yang kedua? Karena pengelolaan barang bekas. Betul, menggunakan barang yang ada, menggunakan barang bekas. Jadi menggunakan aset-aset atau barang-barang yang ada di sekolah. Jadi acaranya masih terlaksana. Kalau yang pertama tadi berarti berpikirnya caranya berdasarkan kekurangan. Kalau yang kedua berdasarkan kelebihan. Nah, sekarang kita akan berdiskusi mengenai kelebihan dari sekolah kita. Yang pertama, di situ ada modal manusia. Menurut kalian, modal manusia yang ada di SMP Darul Fikri Ngoro itu apa? Ada apanya? Apa? Betul, murid. Muridnya bagaimana? Aktif atau tidak? Selalu aktif dalam hal agama maupun di luar agama. Betul, berarti muridnya aktif, pinter. Murid SMP Darul Fikri Ngoro aktif dalam pembelajaran, begitu nggih? Pembelajaran. Selain murid ada apanya lagi di sekolah kita? Guru, pinter. Gurunya bagaimana? Kira-kira dapat mengajar dengan baik atau tidak? Ya, berarti gurunya bagaimana? Mengajar siswa dengan keadaan yang baik. Oke, betul. Mengajar murid dengan cara yang baik, begitu nggih? Yang baik atau nama lainnya profesional ya berarti. Terus selain ada guru, ada apanya lagi di sekolah kita? Setiap warga lingkungan SMP Darul Fikri menerapkan atas kebersihan lingkungan sekolah. Menerapkan kebersihan lingkungan sekolah. Warganya ini apa kira-kira? Kan murid, guru itu kan warga sekolah kan ya? Ibu kantin, tukang kebun, petugas kebersihannya. Berarti petugas kebersihan menjalankan tugas dengan baik, begitu nggih? Dan tugas dengan baik. Kemudian selain ada petugas kebersihan, ada apa lagi? Ibu kantin menyediakan makanan untuk murid dan guru. Selain ada petugas kebersihan, guru, murid, ibu kantin, terus ada kepala sekolahnya, pinter, ada kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya bagaimana? Disiplin. Kepala sekolah selalu disiplin. Bisa memimpin dengan baik atau tidak? bisa. Pinter dan dapat memimpin dengan baik.
Kemudian selain ada murid, guru, petugas kebersihan, ibu kantin, kepala sekolah, ada apa lagi? Penjaga perpustakaan, bagaimana? Ramah atau tidak? Ramah. Terus, selain penjaga perpustakaan? Penjaga keamanan. Penjaga keamanan. Sekalian sama petugas kebersihan ya berarti? Berarti petugas, kan orangnya sama. Berarti petugas kebersihan atau penjaga atau petugas keamanan. Gini ya. Terus selain itu, wakil kepala sekolah ada atau tidak? Ada. Bagaimana kinerjanya? Selalu baik dan disiplin? Baik dan disiplin. Terus selain itu, sama di sini ada orang tua atau tidak? Nggih, berarti kan masuk kan ya, wali murid. Wali muridnya bagaimana kira-kira? Kalau misal ada undangan rapat, mereka hadir atau tidak? Hadir. Berarti wali muridnya bagaimana? Peduli atau tidak sama muridnya? Sama putra-putrinya kok muridnya. Berarti wali murid yang peduli dengan putra-putrinya. Terus ada lagi? Sekolahnya ada pengawasnya atau tidak? Ada. Pengawasnya bagaimana? Pernah lihat pengawas ke sini? Oh, ada yang tidak, ada yang pernah. Kalau yang pernah berarti kira-kira bagaimana pengawasnya? Bisa memberikan masukan atau tidak kira-kira ke sekolah? Bisa. Berarti memberikan masukan. Untuk apa masukannya? Untuk pembelajaran. Supaya apa? Yes. Untuk pembelajaran berarti pembelajaran yang berpihak, gitu nggih, berpihak pada siswa atau murid. Pinter. Terus apa ada lagi yang modal manusia di sekolah kita? Apa? Wakakesiswaan. Wakil kepala sekolah itu ya. Bagaimana menambahkan barangkali? Wakakesiswaannya? Atau sama? Selalu baik dan disiplin? Jujur. Wakil kepala sekolah jujur. Selalu baik dan disiplin. Begini? Nih. Apakah ada lagi yang mau menambahkan? Atau sudah? Sudah. Baik, kita lanjutkan ke modal yang kedua, yaitu modal sosial. Modal sosial itu berarti yang namanya sosial itu berarti berhubungan dengan orang lain. Bisa dimengerti nggak yang sosial ya? Nah, untuk modal sosial dari guru-gurunya, kira-kira bisa berkolaborasi atau tidak? Kolaborasi itu kerjasama. Bisa. Berarti antar guru dapat berkolaborasi. Jadi itu istilahnya kolaborasi atau kerja sama. Terus kalau antar murid? Selalu menjaga kerukunan. Bisa berkolaborasi atau tidak? Bisa. Dalam kegiatan apa biasanya kerjasama? Kelompok, pinter. Berarti antar murid dapat berkolaborasi dalam kegiatan kelompok. Terus apakah ada lagi? Bagaimana? Berarti melakukan acara di dalam sekolah.
Kepala sekolah, apakah hanya kepala sekolah dan wakil? Seluruh nggih biasanya nggih. Kan murid-murid ketika ada acara dilibatkan atau tidak? Dilibatkan. Berarti kepala sekolah dan seluruh warga sekolah dilibatkan dalam acara atau kegiatan, betul. Acara atau kegiatan sekolah. Kemudian apa ada lagi? Untuk lingkungan masyarakat, kira-kira kita punya kontribusi atau tidak? Ada. Contohnya dalam kegiatan? Pernah tidak sama misal bagi-bagi sesuatu ke masyarakat? Kegiatan apa contohnya? Jumat berkah. Seperti saat ini ya berarti ya. Berarti berbagi kegiatan, berbagi ke siapa? Ke masyarakat sekitar sekolah, lingkungan sekolah. Contohnya dalam kegiatan, pinter. Kan pernah ya kita bagi-bagi takjil, contohnya pada kegiatan bagi takjil, terus Jumat berkah. Dan seterusnya begitu ya. Apakah ada lagi? Apa? Nur? Oh, kerja bakti. Oh. Betul, melaksanakan. Apakah yang bersama cuma Idul Fitri? Sholat. Oh iya, Idul Adha ya. Idul Adha bersama di lapangan. Terus sholat berjamaah kan setiap hari ya? Berjamaah. Kalau yang poin kelima, untuk yang melaksanakan sholat Idul Adha bersama di lapangan, sholat berjamaah, kira-kira lebih sesuai ke sosial atau ke agama? Agama. Berarti kita hapus dulu ya, nanti dimasukkan ke agama. Untuk yang sosial, apakah ada lagi? Menjaga kerukunan dalam berteman, tidak ada pembulian. Menjaga kerukunan. Kerukunan dalam berteman. Tidak ada pembulian. Sudah, apakah ada tambahan? Sudah. Oh ya, sudah. Kita lanjutkan ke pendekatan berbasis aset yang modal fisik. Kalau modal fisik, kira-kira itu terkait dengan apa? Fasilitas. Jadi terkait dengan fasilitas sekolah. Kita punya apa saja untuk fasilitas sekolahnya? Lapangan, betul, lapangan. Sebentar. Lapangan basket, lapangan voli, lapangan futsal. Futsal atau sepak bola ya? Sepak bola, terus bola, tenis meja. Tenis meja. Untuk yang olahraga sudah laboratorium, komputer, kemudian laboratorium IPA, perpustakaan, kantin, betul, kelas, ruang kelas, UKS, ruang guru ada atau tidak? Ruang guru, terus betul, ruang BK, terus kamar mandi, betul, kamar mandi, musola, tempat parkir, terus
Tempat wudhu. ruang kelas, Wudhu sudah, ruang kelas. Terus ada lagi. Ruang kepala sekolahnya ada atau tidak? Sebentar. Tak pisah. Ini sebentar. Tempat parkir, tempat wudhu, terus ruang kepala sekolah, nggih. Terus kantin sudah, nggih. Terus apakah ada lagi? Atau sudah? Sudah. Kita lanjutkan ke modal lingkungan atau alam. Menurut sampean, lingkungannya ini bagaimana? Bersih. Udaranya bersih begitu ya? Udara bersih, lingkungannya asri atau tidak? Asri. Terus posisi sekolahnya bagaimana? Termasuk strategis atau tidak strategis? Oke, posisi sekolah strategis karena kan bisa diakses, nggih, dekat dengan jalan raya. Strategis. Apakah ada lagi? Atau sudah? Sudah. Kita lanjutkan ke modal finansial. Kalau finansial berarti berhubungan dengan keuangan. Modal sekolah kita untuk keuangannya, ada yang tahu dari mana? Dari SPP. Iuran murid ya berarti. Murid. Kemudian ada yang namanya dana BOS. Dana BOS. Yang dari pemerintah kan ya? Kan kira-kira kita dapat bantuan dari pemerintah atau tidak? Dapat. Jadi kalau ada meja, ada kursi seperti itu kan ada tulisannya kan ya? Itu berarti kan dapat dari pemerintah. Berarti juga ada dana dari pemerintah, namanya dana BOS. Gitu. Apakah ada lagi? Sudah. Kita lanjutkan ke modal politik. Untuk politik itu tidak harus selalu berhubungan dengan partai ya. Politik itu bisa kita menjalin kerjasama dengan pihak yang lain. Contoh, kita pernah kedatangan orang dari puskesmas atau tidak? Petugas. Nah, itu contoh dari modal politik. Berarti menjalin kerja sama dengan puskesmas. Selain puskesmas ada lagi atau tidak? Betul, menjalin kerjasama dengan kepolisian. Ada lagi atau tidak? Atau sudah? 2 ya berarti. Syah? Tidak ada tambahan, Syah? Betul. Selanjutnya yang terakhir ada modal agama dan budaya. Betul, sholat zuhur ya, zuhur dan asar berjamaah. Terus, betul, sholat duha, kemudian budaya apa kira-kira? Melestarikan budaya Jawa. Budaya Jawa seperti apa berarti budaya? Batik. Kita pernah apa? Jaranan. Melestarikan budaya Jawa dalam berpakaian dan tradisi, begitu ya? Kan ada jaranan juga kan sekarang ya. Terus, betul, sholat Idul Adha ya. Adha bersama. Ya wes, berjamaah ya. Bingung yang berjamaah kan bersama-sama. Berjamaah, terus ada lagi
Kalau sampean ketemu gurunya, salam atau tidak? Salam. Itu terkait dengan budaya kan ya berarti. Budaya apa namanya? Budaya 5. Sama sopan atau tidak kalau ngomong sama gurunya? Sopan. Kan 5S. Apa 5S? Sopan. Salam. Senyum. Ya wes, sapa, senyum. Sopan. Dan santun. Gini ya. Pun apakah ada lagi? Sampun. Pun dari ke-7 modal ini, barangkali ada yang mau menambahkan? Tidak. Kita ulang dulu ya bersama ya. Barangkali nanti muncul ide-ide. Yang pertama modal manusia, berarti kita temukan ada 9. 1. Murid SMP Darul Fikri Ngoro aktif dalam pembelajaran. 2. Guru mengajar murid dengan cara yang baik dan profesional. Kemudian 3. Petugas kebersihan atau keamanan menjalankan tugas dengan baik. 4. Ibu kantin menyediakan makanan untuk murid dan guru. 5. Kepala sekolah selalu disiplin dan dapat memimpin dengan baik. 6. Penjaga perpustakaan ramah. 7. Wakil kepala sekolah jujur, selalu baik dan disiplin. 8. Wali murid yang peduli dengan putra-putrinya. 9. Pengawas memberikan masukan untuk pembelajaran yang berpihak pada murid. Apakah ada tambahan? Sudah. Tidak ada, berarti yang kedua modal sosial. Minta tolong Dewi, dibacakan Dewi. Oh, kurang kelihatan ya. Zana, tolong Zan. Dapat kolaborasi. 2. Antar murid dapat berkolaborasi dalam kegiatan kelompok. 3. Kepala sekolah dan seluruh warga sekolah dilibatkan dalam acara atau kegiatan sekolah. 4. Kegiatan berbagi ke masyarakat sekitar lingkungan sekolah. Contohnya pada kegiatan bagi takjil dan seterusnya. 5. Menjaga kerukunan dalam berteman atau tidak ada pemberian. Sudah, apakah ada yang ditambahkan? Kita lanjutkan ke modal fisik. Zunita, tolong Zunita. 1. Lapangan basket. 2. Lapangan voli. 3. Lapangan futsal sepak bola. 4. Tenis meja. 5. Laboratorium komputer. 6. Laboratorium IPA. 7. Perpustakaan. 8. Kantin. 9. Ruang kelas. 10. UKS. 11. Ruang guru. 12. Ruang BK. 13. Kamar mandi. 14. musola. 15. Tempat parkir. 16. Tempat duduk. 17. Ruang kelas. Apakah ada tambahan? Tidak. Kita lanjutkan ke modal lingkungan. Minta tolong Iqbal dibaca kelas 7. Strategis, betul. Puan, ada yang mau ditambahkan? Tidak. Kita lanjutkan ke modal finansial. Rasya, tolong Rasya. Apakah ada yang ditambahkan? Tidak. Sudah cukup. Kita lanjutkan ke modal politik. Minta tolong Bal, kelas 8. Ada yang mau ditambahkan? Tidak. Tidak. Kita lanjutkan ke modal agama dan budaya. Nur, minta tolong Nur. Pertama, saya dulu dan ada berjamaah. Kedua, sholat duha. Ketiga, melestarikan budaya Jawa dan berpakaian dan tradisi. Keempat, sholat Idul Adha berjamaah. Kelima, adanya budaya 5S. Salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Ada yang mau ditambahkan? Tidak. Alhamdulillah, diskusi kita untuk modal sekolah
sudah berakhir. Berarti kita kan punya modal sekolah atau aset yang banyak kan ya? Oke, terima kasih telah berbagi pendapat untuk kemajuan sekolah kita. Semoga sekolah kita nanti bisa berkembang ke arah yang lebih baik. Dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, untuk segala kesalahan mohon maaf dan terima kasih. Sami-sami. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.